Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Hidayah dengan NIM 2101164. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang cegukan dan dagu sibuk. Selamat menyaksikan. Cegukan. Cerdas gunakan antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Cara menggunakan obat antibiotik. Obat antibiotik tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Sebelum menggunakan obat antibiotik, Anda terlebih dahulu harus mengetahui dosis obat antibiotik, frekuensinya, durasi penggunaan obat antibiotik. Obat antibiotik untuk infeksi bakteri harus digunakan sampai habis dan sesuai dengan resep dokter. Jika seseorang mengalami infeksi bakteri, penggunaan antibiotik harus dihentikan dan diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan obat antibiotik tidak boleh dibagikan begitu saja. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik. Antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Apabila sakit infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. Tanyakan pada dokter apakah diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Jangan memberikan antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Berikut infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik. Batuk pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondong, campak, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah atau lendir, dan hepatitis. Penggunaan antibiotik bijak oleh masyarakat atau disebut dengan 5T. Yang pertama, tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Yang kedua, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri. Yang ketiga, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Yang keempat, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Yang kelima, tanyakan kepada apoteker informasi obat antibiotik. Contoh obat antibiotik yang sering digunakan: amoxicillin, ceftriaxone, cefixime, ciprofloxacin. Apa itu resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik adalah keadaan di mana bakteri dalam tubuh menjadi kebal terhadap antibiotik, sehingga antibiotik kehilangan kemampuan untuk melawan dan membunuh kuman penyebab infeksi. Apa penyebab terjadinya resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik dapat disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat, yaitu yang pertama, antibiotik tidak diminum sesuai dengan aturan. Yang kedua, tidak menghabiskan obat antibiotik. Yang ketiga, meminum sisa antibiotik yang ada di rumah. Yang keempat, berbagi antibiotik dengan orang lain. Apa dampak resistensi antibiotik? Yang pertama, biaya kesehatan menjadi lebih tinggi karena penyakit lebih sulit diobati. Yang kedua, membutuhkan waktu perawatan yang lebih lama. Yang ketiga, membawa risiko kematian lebih besar. Apa itu dagu sibuk antibiotik? Dagu sibuk, dapatkan, gunakan, simpan, buang antibiotik dengan benar. Dapatkan antibiotik hanya di apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Perhatikan dengan teliti kedaluarsan obat. Dapatkan antibiotik hanya dengan resep dokter, tidak boleh tanpa resep dokter. Gunakan antibiotik sesuai dengan dosis yang diresepkan oleh dokter, yaitu 3 kali sehari diminum setiap 8 jam. Dimulai jam 6.00, selanjutnya jam 14.00, kemudian jam 22.00. Yang kedua, 2 kali sehari diminum setiap 12 jam. Dimulai jam 6.00 dan selanjutnya 18.00. Kemudian 1 kali sehari diminum setiap 24 jam. Dimulai jam 7.00. Hari berikutnya jam 7.00. Antibiotik harus dihabiskan walaupun sudah merasa sehat. Tanyakan kepada dokter kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi antibiotik.
Jangan memberikan antibiotik kepada keluarga ataupun orang lain walaupun gejala penyakitnya sama. Tidak digunakan antibiotik berdasarkan resep sebelumnya. Untuk batuk, demam, pilek tidak perlu antibiotik, cukup istirahat dan makan makanan yang bergizi. Jika sakit lebih dari 3 hari, segera hubungi dokter dan hentikan pemakaian antibiotik apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, ruam atau bintik merah, alergi, maka segeralah periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Simpanlah antibiotik di tempat kering, terhindar dari cahaya matahari, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan dalam kemasan asli yang dalam wadah tertutup rapat. Baca aturan penyimpanan antibiotik pada brosur. Buanglah antibiotik yang sudah kadaluarsa ataupun rusak, maka tidak dapat digunakan lagi dan harus segera dibuang dengan cara obat antibiotik berupa tablet dan kapsul. Hilangkan semua informasi pada obat dan keluarkan obat dari bungkusnya. Lalu, hancurkan obat dan campurkan dengan air, tanah, dan bahan lainnya yang tidak diinginkan. Kemudian, obat yang sudah dihancurkan lalu ditaruh ke dalam wadah dan plastik tertutup, lalu buang ke tempat sampah. Kemudian, antibiotik berupa sirup. Biarkan tetap berada dalam kemasan aslinya. Hilangkan label etiket informasi pada botol obat. Kemudian, sebelum dibuang, campurkan dengan tanah, pasir, kopi, atau bahan lainnya yang tidak diinginkan. Lalu tutup rapat dan dibuang ke tempat sampah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.